Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendengarkan firman Allah saat ini, marilah kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk disapa oleh firman. Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan, yang menguasai hati pikiran kami, agar kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus menasihati jemaat Kolose untuk waspada, hati-hati dengan ajaran filsafat kosong, ajaran palsu, dengan hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan mereka, menjatuhkan iman mereka dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Paulus menasihatkan jemaat Kolose yang sudah menerima Yesus Kristus, tetaplah hidup di dalam Kristus. Paulus mengumpamakan agar jemaat Kolose berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas dasar Kristus. Akar sangatlah penting dalam pertumbuhan tanaman dan pohon. Dengan akar, tanaman akan beroleh makanannya dan dapat kokoh dan tidak mudah goyah. Berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan, untuk mengokohkan, menghadapi angin atau menghadapi badai. Manusia yang berakar di dalam Kristus, manusia yang memahami bahwa kehidupan bersumber dari Yesus Kristus dan kekuatan bersumber dari Yesus Kristus yang menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi badai-badai kehidupan kita melalui pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup kita yang hendak menumbangkan kita. Menjadikan Kristus sebagai pemimpin, menjadikan Kristus sebagai panutan kita, memutuskan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Itulah orang yang menjadikan atau hidup berakar di dalam Kristus. Hal kedua yang dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu dibangun di atas dasar Kristus.
Kristus adalah fondasi kehidupan kita. Kalau manusia memakai fondasi yang ada di dunia ini, baik itu keluarga, pekerjaan, uang, atau kekuasaan sebagai fondasi di dalam hidupnya, tentulah manusia itu akan mudah roboh, mudah untuk putus asa di dalam menjalani badai-badai kehidupan ini. Jika Yesus Kristus menjadi fondasi di dalam hidup kita, maka kita akan bertumbuh, iman kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Ibadah kita tidak lagi hanya sekedar rutinitas saja. Firman yang kita dengarkan tidak lagi berlalu begitu saja, tetapi akan menjadikan iman kita lebih kokoh, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Iman yang bertumbuh, yang mendekatkan kita kepada Allah. Saudara-saudara, berakar di dalam Kristus, menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kita, akan membuat orang percaya bersyukur di dalam kehidupannya. Bersyukur tidak tergantung kepada situasi, kondisi yang dihadapinya. Bersyukur tidak hanya di dalam kondisi yang sesuai dengan kehendak kita. Mampu bersyukur karena mengimani Yesus Kristus akan memelihara. Yesus Kristus akan beserta dengan orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami berakar, bertumbuh dalam Kristus, dan menjadikan Engkau fondasi dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di dalam segala pergumulan-pergumulan hidupnya, agar tetap setia dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu dalam pendidikannya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaannya. Tuhanlah yang memberkati usaha dan pekerjaan mereka, agar dapat mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Berkati juga ya Tuhan, dengan semua anak-anak-Mu yang ada di perantauan, agar tetap mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.